anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Indah. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu harap kalian juga masih tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan jarak jauh. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi menelaah karakteristik dan unsur kaidah kebahasaan teks drama. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kalian siapkan alat tulis dan buku catatannya ya. Sebelum memasuki materinya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar 3.16 yaitu menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Di dalam sebuah drama terdapat struktur drama. Struktur yang pertama dalam drama yaitu prolog. Prolog adalah bagian pembuka dalam drama. Biasanya prolog dibacakan oleh narator. Prolog bisa berisikan pengenalan tokoh, latar, atau latar belakang cerita. Perhatikan contoh kutipan drama ketika pangeran mencari istri. Bagian prolog dalam contoh tersebut berisikan latar tempat, sebab pada awal kalimat ditemukan latar tempat yaitu di sebuah kerajaan. Struktur drama yang kedua yaitu dialog. Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih. Di dalam dialog terdapat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada bagian ini, Ibu akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya ya. Sebelumnya, yuk disimak terlebih dahulu contoh dialognya. Dalam contoh kutipan tersebut, terdapat dialog antara pengembara dengan Pangeran Arthur. Percakapan tersebut membahas tentang kebingungan seorang Pangeran Arthur dalam memilih calon istri. Struktur drama yang terakhir yaitu epilog. Epilog adalah bagian penutup dalam drama. Epilog juga dibacakan oleh narator. Biasanya epilog berisi penutup, intisari cerita, atau nasib-nasib dari pemainnya. Dalam contoh tersebut, penulis membuat epilog yang berisikan intisari cerita dari drama. Intisari cerita yang terdapat dalam contoh tersebut yaitu tokoh Arga berjanji untuk tidak jahil dengan cara mengganggu teman-temannya. Dari kejadian tersebut, Arga pun menjadi punya banyak sahabat, di antaranya Inka dan Gendis. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Awal cerita dalam contoh tersebut adalah kebingungan seorang Pangeran Arthur dalam memilih calon istri. Kemudian sang pengembara mengajak Pangeran Arthur berjalan-jalan dengan harapan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Urutan peristiwa yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Perhatikan contoh kutipan drama tersebut. Dalam contoh drama tersebut, konflik yang terdapat di dalam ceritanya masih tentang kebingungan seorang pangeran dalam memilih calon istri. Lalu penulis mengembangkan konflik tersebut dengan cara mengajak Pangeran Arthur bertemu istri-istri dari seorang nelayan, seorang petani, dan seorang pelayan. Di sana Pangeran Arthur melihat semua kelebihan dan kekurangan dari istri seorang nelayan, petani, dan pelayan. Lalu Pangeran Arthur juga bertanya kepada nelayan, Pak Tani, dan pelayan alasan mereka mengapa sangat mencintai istrinya.
Dan urutan peristiwa yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah klimaks atau puncak masalah dari sebuah drama. Resolusi yang terdapat dalam kutipan drama tersebut yaitu Pangeran Arthur dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istrinya. Wanita tersebut bernama Putri Rosa yang berasal dari negeri tetangga. Putri Rosa diundang oleh ibunda Pangeran Arthur untuk datang ke istana. Di sanalah pangeran bertemu Putri Rosa dan akhirnya mereka menikah lalu hidup bahagia selamanya. Selanjutnya, materi yang akan Ibu sampaikan adalah kaidah kebahasaan teks drama. Di dalam teks drama ada 5 kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, bahasa yang dipakai pada dialog drama boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. Yang kedua, menggunakan konjungsi urutan waktu atau temporal. Perhatikan contoh berikut. Saya rasa baik seberangkan kami dahulu, kemudian baru jemput beban ini. Kata kemudian yang terdapat dalam contoh tersebut merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya, menggunakan kata kerja atau verba. Kata kerja terbagi menjadi 2, yaitu verba aktif dan verba pasif. Ciri-ciri kalimat verba aktif biasanya menggunakan imbuhan menasal, yaitu imbuhan me, men, mem, meng, menge, dan men. Serta verba aktif biasanya terdapat objek di dalam sebuah kalimat. Sedangkan verba pasif, ciri-ciri kalimatnya tidak terdapat objek dan menggunakan imbuhan ber atau ter. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata ganti atau yang disebut dengan pronomina. Kata ganti terbagi menjadi 3 jenis, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Masing-masing dari jenisnya terbagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Dan yang terakhir menggunakan kata benda atau nomina. Kata benda yaitu kelas kata yang menyatakan nama diri seseorang, tempat, semua benda, atau segala yang dibendakan, baik benda hidup maupun benda mati. Contohnya, ayah, ibu, rumah, dan lain-lain. Alhamdulillah, materi menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan teks drama sudah selesai. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Kalau masih ada yang belum paham, bisa diskusi di kolom komentar. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam hangat dari Bu Indah. BMM, belajar mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.